membiasakan diri membaca Al-Quran. Membiasakan merangkum isi kandungan. Merangkum isi kandungan dan transisi di dalam masyarakat. Menghafal. Ini menghafal ini pahami kurang. Kenapa menghafal itu menjadi indikator di aspek kognitif? Menghafal, Bu, ya. Apa? Ya. Oke. Kemudian pada indikator yang kedua, misal. Ya. Indikator yang 3.10.2 itu ya. Nah, itu dijabarkan dari materi pokok. Materi pokoknya di mana? Yang ada di KD. Ya kan? Ya, Pak. Berarti materi yang ada di dalam indikator itu adalah materi yang dijabarkan dari materi pokok yang ada dalam KD, Pak. KD. Maaf Pak, saya halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sekarang Bu Dr. Julfatmi atau saya yang ini yang bertanya? Boleh, silakan Pak Muzakir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, saya juga ibu boleh, ibu duluan boleh. Saya juga sedang menjelaskan itu di S1. Oh, di S1, oke. Baik, kalau gitu Pak Yasir, coba Ya, Bu. simak dulu ya pertanyaan saya. Tadi kan ada indikator 3.23 ya. Ya, Pak. Di indikator 3.23 menghafal Quran Surah Al-Hujurat. Mengapa kegiatan menghafal, apakah ini sebuah proses pengetahuan atau sebuah proses keterampilan? Sebuah keterampilan menurut Bapak. Kalau dianggap Bapak keterampilan, kenapa Bapak turunkan dari kognitif? Menghafal Quran Surah Al-Hujurat sesuai dengan kaidah wujud. Itu pengetahuan menurut saya, Bu. Pengetahuan, menghafal pengetahuan ya. Ya. Jadi unjuk pengetahuan ya. Ya, Bu. Pengetahuan, daya ingat. Menghafalkan daya ingat, terkait daya ingat. Ya, baik. Kalau dianggap pengetahuan, ya saya nggak protes. Ya, sehingga unjuk pengetahuan ya, unjuk kemampuan daya ingatnya terhadap ayat tersebut. Karena di KD 4-nya tidak muncul aktivitas menghafal. Betul. KD 4. Kalau misalnya kita tarik ke KD 4, apa enggak lebih cocok? Nanti coba dipikirkan kembali ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Memang di KD 4-nya nggak ditagih menghafal. Ya. Tapi Bapak ingin menagihnya mungkin supaya mereka itu lebih kuat dasar pondasinya terhadap toleransi tersebut ya. Ya, Bu. Saya melihat Bapak ini memang lebih sederhana ketimbang teman-teman tadi di dalam membuat kegiatan. Saya lihat itu ada link-link YouTube-nya itu. Itu menunjukkan bahwa Bapak sudah berbasis TPA-CK ya. Yang coba. Ya. Saya tanya, bagaimana, ini kan problem based learning, bagaimana Bapak membangkitkan daya kritis siswa untuk materi ini di dalam kelas? Cara membangkitkan daya kritis. Pada materi ini ya, materi hikmah kandungan Al-Quran tentang toleransi ya. Ya. Di sini kan dalam kegiatan intinya nanti kita memutarkan video yang menyangkut dengan kerusuhan yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Di sana nanti setelah dibentuk kelompok, kemudian siswa kita arahkan untuk berpikir kritis melalui dengan
memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan atau menanya ataupun memberi gambaran-gambaran kepada mereka tentang tata cara atau tentang kesimpulan mereka terhadap apa yang mereka lihat di video tersebut. Iya, iya, baik. Alhamdulillah ya. Senang saya mendengar jawaban Pak Yasir tentang aspek membangun daya kritis siswa ya. Kemudian saya melihat ini kan indikatornya, saya balik dulu ya. Indikatornya itu kan belum terlihat hot ya. Ada hot nggak nih? Merangkum isi kandungan. Bagaimana nanti Bapak membuat soal yang kira-kira hot ya? Karena ini SMP kelas 9 ya. Ya, Bu. Udah kelas 3 SMP. Walaupun di sana memahami kata kerjanya, tapi mungkin untuk sekarang kan ditagih hot. Ya, Bu. Mampu berpikir tingkat tinggi. Seperti apa kira-kira bayangan? Bunyi soal hot. Merancang soal hot. Seperti apa? Ini kan indikatornya tentang hikmah ya. Ya. Isi kandungan tentang merangkum isi kandungan. Bagaimana cara membuat kira-kira supaya dia itu sampai pada tahap analisis atau menilai atau mengkritik. Setelah membaca surat Al-Hujurat ayat 13, siswa-siswa sekalian silakan menganalisis dari C2 juga boleh. Itulah menganalisis ayat itu, menafsir berarti. Isi kandungannya, menganalisis tapi isi tetap kandungan. pada C2. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kandungan. Ya, artinya kan menafsir ya. Ya, kandungan ya, harus baca tafsir ya. Kan kalau isi kandungannya, gambarannya sudah ada di materinya nanti, Bu. Terus menganalisis apa maksudnya menganalisis isi kandungan nih? Kira-kira apa isi Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tuh? Isinya adalah menyangkut dengan tujuan penciptaan manusia untuk saling kenal mengenal, dita'arafu. Syu'uba wa qabaila lita'arafu. Saling apa maksud ta'arafu itu, bisa analisis mereka itu maksud ta'arafu di sini? Kira-kira menurut Bapak? Bisa sesuai dengan persepsi mereka, Bu. Kira-kira pengalaman Bapak nih bagaimana persepsi mereka sebagai contoh tentang ta'arafu? Saling kenal mengenal. Jadi mereka pada sebatas saling mengenal, artinya tujuan penciptaan manusia itu untuk saling kenal mengenal, jadi bukan untuk saling menjelekkan atau saling mengadu ego, seperti itu, Bu. Ya, maksudnya min dzakarin wa unsa itu varian manusia kan, dan laki-laki dan perempuan. Syu'uban wa qabaila dalam bentuk syu'bah dan kabilah-kabilah. Artinya mereka tidak satu kabilah dan tidak satu syu'bah. Li ta'arafu. Nah, tapi makna ta'arafu bukan hanya mengenal itu. Mungkin harus buka tafsir lagi. Apa makna ta'arafu yang lebih dalam? Ya, Bu. Ya. Ya. Termasuk mungkin saling menghormati. Kok enggak menjadi dalil toleransi ini. Iya, ya. Sekedar kenal habis itu main ketapel. Iya, enggak. Pasti cukup banyak arti itu kalau di tafsirnya, Bu. Oke, itu boleh salah satu ya, atau mengkaitkan fenomena, kemudian minta mereka itu memberikan pendapat atau mereka memberikan gagasan untuk penyelesaian konflik antara orang yang bertikai. Itu boleh juga ya. Baik, Pak Yasir, saya pikir saya sudah cukup untuk dengan Pak Yasir. Saya senang ini. Mudah-mudahan banyak guru Pak Yasir dan Pak Mujaqir, silakan Pak. Baik. Ya, baik, terima kasih. Saya juga sudah melihat Pak Yasir, Pak ya. Ini sudah menyejukkan hati untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Maksud saya, alhamdulillah lah, walaupun Bapak membuatnya dalam bentuk narasi ya. Kan dalam bentuk tabel. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Itu hanya style kita saja, enggak masalah.
Iya, Pak. Kemudian kegiatan-kegiatan intinya sudah mengarah ke operasional kegiatan ya. Iya, Pak. Kemudian yang saya agak suka juga ini Pak, Bapak membuat konsistensi antara LKPD dengan RPP Pak. Iya, Pak. Jadi ini baik karena ini kan dilatih, memang betul Bu, Pak, ini dilatih. Iya. Jadi kalau yang tadi bukan, justru menguji. Coba berdasarkan peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut, ini kan berusaha untuk mengamati apa setelah dia amati, dia kan elaborasi ini kegiatannya. Dan apa penyebab peristiwa itu kan harus teliti, harus tekun melihat videonya, harus mendalam sekali seperti itu. Itu yang membuat saya sampaikan bahwa Bapak sudah konsisten, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, dari sisi ini alhamdulillah hanya sedikit. Hati-hati dengan mengungkapkan pernyataan dalam menjawab pertanyaan, Pak. Iya. Misal, tadi Bapak ketika Bu Julfatmi menanyakan bagaimana persepsi peserta didik, ya Bapak mau jawab ya dengan menggunakan persepsi mereka. Jangan seperti itu, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Karena kita punya indikator, Pak. Indikator ini sebagai kontrol kita untuk kita capai apa, untuk mereka capai atau tidak capai. Iya, Pak. Nah, artinya apa? LKPD yang kita buat ini kita wajib membuat kuncinya. Kenapa? Kunci untuk mengontrol, Pak. Jangan sampai keluar daripada kontrol itu. Kontrol apa? Indikator dan tujuan yang telah dirumuskan. Ini yang kurang, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Jadi di LKPD ini Bapak kalau sudah mengajar nanti sampai kapanpun wajib menyediakan kunci LKPD namanya ya. Apakah jawaban kegiatannya, jawaban tugasnya, atau apapun yang Bapak suruh di dalam LKPD itu. Itu Pak ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hanya itu yang menjadi saran kepada Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Julfatmi. Terima kasih, Pak. Baik, ya, baik Pak Mujakir dan juga Pak Rusdi serta Pak Yasir. Alhamdulillah ya, semoga bertambah semangat Pak Yasir untuk terus berbenah untuk menjadi pendidikan Aceh yang lebih baik, Pak ya. Sama-sama kita dan lagi mendapat label kualitas yang paling rendah di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Kami izinkan Pak Yasir untuk beraktivitas yang lain.